واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله الذي أكرمنا بخير النبي أنزل وفضلنا بخير الكتاب أنزل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق مبشرين ومنذرين فعلم به الجهالة وهدى به الضلالة وختم به الرسالة. أما بعد افتحوا كتبكم صفحة 35 بعد المئة 35 بعد المئة halaman 135. Fajatun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Asy-syarh qauluhu ta'ala wadda katsirun min ahlil kitab ay ahabba katsirun minal yahudi wan nasara wal ayah wa in nuzilat fi yahudil madinah wa hum ma'niyuna fi hadhil ayah illa anna al-Qur'an al-'azima hummalul wujuhi faqad wajada fi'lan minan nasara man ahabba wa yuhibbu ma ahabba al-yahudu wa qawluhu ta'ala walau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hadha alladhi wadduhu katsirun min ahli al-kitab min yahuda wan nasara wa yuwaddunahu daiman wa huwa an ya'uda al-muslimuna ba'da imanihim kuffaran liyatasawu ma'hum fi dhalamatil kufri fid dunya wa fi adabin nar fil akhirah. Firman Allah Subhanahu wa taala wadda katsirun min ahli kitab. Wadda maknanya arada yuridu an ashtari. Mana wadda ya waddu ingin ya, tapi wadda di sini inginnya lebih sangat daripada arada. Arada hanya ingin biasa, tapi wadda inginnya lebih mempunyai rasa ingin daripada arada. Katsirun banyak min ahlil kitabi sebagian dari ahli kitab, banyak dari kalangan ahli kitab wadda ingin law yaruddunakum agar kalian kembali min ba'di imanikum setelah kalian beriman. Kembali ke apa?
kuffar, kembali menjadi orang kafir. Hasadan min 'indi anfusihim. Keinginan mereka yang ingin orang muslim menjadi kafir lagi karena didasari oleh rasa iri. Hasadan min 'indi anfusihim, merasa iri yang ada di dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka, wasfahu, biarkan mereka, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai datang perintah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu mampu, qadir. Ada yang perlu diperhatikan dari ini. Yang pertama, lau yaruddunakum. Lau di situ maknanya agar, karena lau di situ adalah lau al-masdariyah. Lau al-masdariyah bukan artinya kalau ya. Lau dakhaltal fasla, kalau kamu hadir, bukan lau artinya kalau, tapi agar, karena lau al-masdariyah. Kemudian kuffaron hasada. Kuffaron di situ posisinya adalah sebagai maf'ulun bih tsani, maf'ul bih yang kedua. Hasadan sama-sama mansub semua ini. Kuffaron hasadan. Kuffaron jadi maf'ul bih tsani, maf'ul bih awalnya adalah dhamir yaruddunakum. Hasadan menjadi bukan ad ini ya. Ini bukan ad, tapi maf'ul li ajli, maf'ul li ajli atau maf'ul lah. Jadi begitu sedikit tentang teori nahwu. Taib. Wadda katsirun min ahlil kitab, banyak dari kalangan ahli kitab. Wadda ingin, yaitu ahabba, inginnya itu sampai ahabba, sampai mencintai, maksudnya sangat ingin sekali. Siapa yang ingin? Katsirun minal yahudi wan nasara. Yang Yahudi dan ahli kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Wal ayat, dan ayat ini wa in nuzilat fi, meskipun diturunkan pada orang Yahudi Madinah, wa hum al-ma'niyuna fi hadhihi ayat, dan mereka adalah orang-orang yang dimaksud, al-ma'niyun, makna yang dimaksud di ayat ini. Illa anal Qur'an al-'azima, hanya saja Quran ini hummalul wujuh, memiliki banyak makna atau multi tafsir. Kata-kata hummalul wujuh ini adalah perkataannya Ibnu Abbas ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk memerangi secara pikiran, mendebati orang-orang Khawarij. Kata Ibnu Abbas mengatakan, la tukhasimhum bil Qur'an fa inal Qur'ana dzu wujuhin. Jangan debati mereka dengan Quran, karena Quran itu multi tafsir, ya, mempunyai banyak kandungan makna. Tapi debati mereka dengan sunnah dan hadis. Begitu kata Ibnu Abbas. Hummal wujuh itu adalah multi tafsir atau memiliki banyak makna. Faqad wajada fi'lan minan nasara. Minan nasara man ahabba wa yuhibbu ma ahabbal yahud. Karena ada benar-benar fi'lan, benar-benar ada. Fi'lan di sini bukan artinya pekerjaan ya, fa'ala yafilu fa'lan, tapi fi'lan di sini. Maksudnya adalah benar-benar ada dari kalangan orang Nasrani, orang Kristen, man ahabba, yang menyukai atau mencintai, wa yuhibbu ma ahabbal yahud, kecenderungannya sama dengan orang Yahudi, mencintai, menyukai hal yang serupa dengan orang Yahudi sukai. Apa? Walan tarda ankal yahud wan nasara, mereka tidak akan ridha sampai kita menjadi keluar dari Islam. Itu kesamaan mereka, sama-sama benci, sama-sama ingin kita menjadi golongan dari mereka. Wa qaulu ta'ala la yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, agar kalian kembali, radda yuruddu, mengembalikan kalian setelah kalian beriman, kuffaran, menjadi kafir. Hadzal ladzi wadduhu katsirun min ahli kitab, ini yang orang-orang
Yahudi ahli kitab dan Nasara diinginkan. Wa yuwaddunahu daiman, dan yang mereka selalu inginkan. Wa huwa an yaudal muslimuna, yaitu agar orang muslim kembali setelah mereka beriman, ya. Kembali kemana? Kembali menjadi kafir. Liyatasawu ma'hum, agar sama seperti mereka fi dhulmatil kufri. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal kegelapan kekufuran. Fid dunya, di dunia, dan sama-sama merasakan adab, wa fi adabin nar fil akhirah, dan sama-sama merasakan adab neraka di akhirat kelak. Jadi ini keinginan orang Yahudi dan Nasara pada waktu itu di zaman Nabi. Kalau sekarang orang Yahudi dan Nasara bukan ingin mengeluarkan kita dari Islam, tapi sedikit-sedikit ingin menjauhkan kita dari ajaran Islam. Bukan sedikit, banyak malahan. Jadi mereka iri kepada kita, mau kita kafir gak bisa, suruh kafir, cuma kafir aja, gak mau kita. Mungkin kita masih beriman, tapi akhirnya mereka cari cara yang lain. Caranya apa? Menjauhkan kita dari ajaran-ajaran Islam. Jadilah umat muslim mengidolakan orang kafir, mengidolakan pemain bola, mengidolakan artis-artis dan lain-lain. Sehingga apa yang diidolakan itu perilaku mereka, sikap mereka, gaya hidup mereka, lifestyle mereka ditiru sama kita. Padahal kita sudah punya contoh yang terbaik, ya. Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan ulamanya adalah contoh panutan yang paling baik yang bisa kita tiru. Jadi orang Yahudi, Nasrani sekarang caranya kalau nggak bisa mengkafirkan orang Islam, buat mereka jauh dari ajaran Islam. Kasih TV, kasih HP, kasih game, kasih TikTok, pelan-pelan tapi pasti, ya, masuk ke lubang kehancuran. Wa qaulu ta'ala hasadam min indi anfusihim, karena disebabkan rasa iri, hasad, min indi anfusihim, hasad, latar belakang hasadnya orang Yahudi kepada orang Islam karena nabinya tidak berasal dari Bani Israel. Nabi penutup Nabi Muhammad SAW, ya, tidak berasal dari kalangan Bani Israel. Mereka tahu, ya'rifuna kama ya'rifu abna'ahum. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang Nabi terakhir. Mereka tahu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Tapi mereka karena rasa iri, kenapa Nabi terakhir bukan dari Bani Israel? Kenapa Nabi terakhir dari orang Arab? Kenapa bukan dari kita? Kenapa? Rasa iri itulah yang membuat mereka benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah benci, apapun terlihat jelek, apapun menjadi gak enak. Orang benci aja kalau kita senyum, ngejek nih kayaknya gitu kan. Kalau dia gak suka sama kita senyum aja dikira ngejek, bantu dikira meremehkan. Kalau sudah gak suka sama seseorang, semua perilakunya maka akan menjadi salah di matanya. Mau berbuat baik salah, berbuat jahat apalagi, ya. Jadi berhati-hati dengan sifat hasad. Dalam sebuah hadis dijelaskan, iyyakum wal hasada. Hati-hati dengan sifat hasad. Dan jangan hasad, jangan iri, ya. Kenapa? Karena sifat hasad itu seperti ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat hasad itu akan memakan kebaikan kita seperti halnya api yang membakar kayu. Jadi kalau api itu kalau tetap hidup kalau ada kayunya, dan bisa menjadi semakin besar kalau dikasih tambahan, kasih kertas, kasih kayu lagi. Jadi selama ada sifat hasad dalam diri kita tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Hasad tidak membawa kebaikan sama sekali dan merupakan penyakit hati. Iblis itu keluar dari surga sebelum sombong itu hasad dulu.
Hasad dulu iblis itu. Iri kepada Nabi Adam, ya. Kenapa Nabi Adam diistimewakan? Kenapa disuruh sujud? Baru karena dia iri muncul sifat sombong. Ketika dia iri muncul sifat sombong sehingga keluar dari surga. Hati-hati dengan bersifat hasad. Apa hasad? Definisi dari iri, dengki. Kata ulama, antatamanna, kalian mengharapkan izalatun nikmah, hilangnya kenikmatan dari saudara kalian. Itu definisi dari sifat hasad. Jadi ada tahapan sifat hasad ini. Pertama, kita, sifat hasad yang pertama ya, tahapan pertama, kita menginginkan nikmat seperti saudara kita. Mereka punya mobil, mereka kaya, mereka ganteng, punya istri cantik, ya. Dan nikmat yang mereka punya, kita juga ingin memilikinya. Tapi yang lebih parah, mereka tidak punya, mereka hilang nikmatnya. Semoga suaminya meninggal supaya istrinya saya nikahi. Itu termasuk sifat hasad yang paling parah itu. Itu tahap paling kronis. Atau orang iri kepada saudaranya, tapi dengan harapan nikmatnya tidak hilang dari mereka. Nikmatnya tidak hilang dari mereka. Semoga ya mereka tetap memiliki nikmat itu, tapi ada rasa aneh dalam diri kita yang timbul gara-gara melihat saudara kita mempunyai banyak nikmat. Itu juga termasuk sifat hasad. Jangan berhasad. Karena kalau kita berhasad kepada orang lain, kepada saudara kita ini kan mempertanyakan nikmat kenapa mereka punya, kita tidak punya. Sedangkan yang memberi nikmat kepada manusia adalah Allah SWT. Berarti seakan-akan kita ini mempertanyakan pemberian Allah SWT, nikmat yang Allah berikan. Padahal kita sudah memiliki kadar rezekinya masing-masing, kadar nikmatnya masing-masing. Kalau sudah hasad kepada orang lain, jatuhnya bahaya kepada akidah nanti. Kita mempertanyakan atas keputusan Allah, kita mempertanyakan kok bisa dia dapat, saya nggak dapat, kok bisa lagi ini dan gini. Jadi hasad itu sangat berbahaya. Annal hamil lil katsiri min ahli kitab 'ala ragbati fi kufril mu'minin, bahwa kebanyakan min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, 'ala ragbati fi kufril mu'minin. Ragbati fi itu artinya ingin, ragbati fi ingin mengkafirkan orang mukmin. Wa huwal hasadul mutamakkin, yaitu karena iri hati yang ada di dalam diri mereka. Al hasad al mutamakkin, iri yang terpendam dalam hati-hati mereka. Wa qaulu ta'ala min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah mereka mendapatkan kebenaran. Ai min ba'di ma arafu annal islam huwa dinullahil haq alladhi yas'adu fid darain, yaitu setelah mereka tahu bahwa Islam itu adalah agama Allah yang benar, alladhi yas'adu fid darain, yang membawa kebahagiaan di darain, di dua tempat, surga, dunia dan akhirat. Man yadinu bihi lillahi, siapa orang yang berpegang agama Allah SWT, dengan agama Allah SWT ini, fi sidqin wa ikhlasin, ya, dengan kejujuran dan keikhlasannya, ai min ba'di ma araful haq hasada man hasad minhumul muslimuna wa tamanna kufrahum ba'da imanihim, yaitu mereka setelah tahu kebenaran tapi mereka merasa iri terhadap orang muslim dan tamanna, menginginkan, berangan-angan supaya orang muslim itu menjadi kafir setelah beriman. Wa qaulu ta'ala fa'fu
wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Nah, ini sikap kita sebagai orang muslim ketika kita melihat saudara kita yang menyakiti kita, baik secara perasaan ataupun secara fisik, secara verbal dan lain-lain. Kata Allah, kalau mereka tidak suka sama kamu, ya, mereka iri sama kamu, mereka terang-terangan membenci kamu, ada dua sikap. Sikap kita terhadap orang kafir dan sikap kita terhadap sesama muslim. Kalau kepada orang kafir, non-Islam, katakan fa'fu wasfahu. Fa'fu, maafkan mereka, wasfahu, biarkan mereka. Ini sikap kita terhadap orang non-muslim. Jadi ini juga termasuk dalam metode dakwah. Apapun rintangan yang kita temui saat berdakwah, dimanapun kita berada, disakiti oleh orang lain, dihina oleh masyarakat, maka kita harus tetap fa'fu wasfahu, maafkan, sifat menjadi pemaaf bagi orang lain. Ini untuk orang non-Islam. Adapun untuk sesama muslim, ya, bahasanya bukan fa'fu wasfahu, tapi apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Surah Al-Imran. Fabima rahmatillahi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau ada salah saudara muslim kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka. Yang paling berat adalah istaghfir lahum, mintakan ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amri, dan tetap minta pendapat bagi mereka. Ini ayat turun ketika perang Uhud, ya. Orang-orang mudanya ketika itu di Madinah, anak-anak mudanya bersemangat ingin perang. Kita perang, itu perang. Pas ketika Nabi sudah pakai baju perangnya, zirah perangnya, jadi gak jadi. Takut. Karena Nabi sudah pakai baju perangnya, kata Nabi, bila seorang Nabi sudah memakai baju perangnya, pantang untuk mundur. Ada rasa jengkel waktu itu Nabi ngajak perang tapi gak jadi. Sehingga kata turunlah ayat itu, fa'fu wastaghfir lahum, maafkan mereka, biarkan mereka, ya. Dan mintakan ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, tetap musyawarah dengan mereka. Dan itu yang paling berat, ya. Ufu ayuhal muslimun, maafkan wahai orang-orang muslim. An hadal fariq, kelompok ini, al fariq itu kelompoknya. Al fariqul awal, kelompok pertama. An hadal fariq alladhi yawaddu kufrakum, yang ingin atau yang menginginkan kekafiran kalian. Fala tu'akhiduhum wasfahu, maka jangan pedulikan mereka. Wasfahu, biarkan mereka. Biarkan mereka atas kekufurannya, tidak usah mempedulikan mereka. Fala tanaluhum, hiraukan mereka, jangan dianggap. Fala tanaluhum bi alsinatikum, jangan membalas dengan lisan kalian. Wasbiru ala dzalik, dan bersabar. Bersabar ini juga sikap kita ketika kita melihat orang yang iri kepada kita. Ada sebuah syair mengatakan, isbir, bersabarlah atas orang yang dengki kepada kamu, karena api kalau sudah tidak ada bahan bakarnya untuk dibakar, maka dia akan mati sendiri. Jadi gini ya, dengki itu membawa kemudaratan kepada diri kita dan membawa kebaikan pada orang lain. Bahayanya apa diri kita, tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga berbahaya. Hadis yang berbunyi ta'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab, dengki itu memakan kebaikan seperti halnya api yang membakar kayu. Maknanya satu, kebaikan kita akan diberikan kepada saudara yang kita dengki. Kalau kita dengki kepada saudara kita karena kelebihan harta, terlalu tampan, punya istri cantik, punya mobil mewah dan lain-lain, selama kita dengki, selama itu pula kita sedang mentransfer pahala kepada saudara kita.
Makna pertama. Makna kedua, makna dari ta'kul hasanat, maksudnya kebaikan dalam diri kita akan hilang selama ada rasa dengki dalam diri kita. Itu kemudaratan yang ada di akhirat. Di dunia, semakin kita merasa dengki kepada orang lain, semakin menyakitkan diri kita sendiri. Merasa sakit hati terhadap sesuatu yang seharusnya kita tidak usah pedulikan, tidak usah masuk urusan orang lain. Biarkan mereka dapat apa, mereka punya apa, tidak usah pedulikan, tidak usah dihiraukan saja, jangan dianggap. Kemudian memberikan kepada orang yang didengki banyak manfaat. Satu, dia dapat transferan pahala dari kita, ya. Kedua, melihat kita sakit karena rasa dengki kita, mereka nggak melakukan apa-apa, kita sudah kena imbasnya, kan gitu. Itu manfaat yang mereka dapatkan di dunia. Mereka yang kita dengki tidak melakukan apa-apa, kita sudah merasa sakit sendiri, ya. Jadi dengki ini harus dihilangkan dalam diri kita sendiri. Ada sifat dengki yang dibolehkan. Lawan dari dengki adalah al-ghibthah. Al-ghibthah ini yang dibolehkan. Ghibthah seperti apa? Kita dengki satu kepada orang yang mempunyai harta, tapi hartanya diinfakkan di jalan Allah SWT. Hartanya diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Atau ada orang yang berilmu, orang hafid 30 juz, tapi ilmunya digunakan untuk mengajar atau ilmunya diamalkan. Nah, kita boleh iri kepada orang hal seperti itu. Jadi dua hal yang dibolehkan dalam al-hasad atau dinamakan ghibthah. Hasad seperti ini bukan hasad namanya, tapi al-ghibthah. Dan itu dibolehkan. Dan itu namanya at-tanafus, berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Wasbiru ala dzalik, dan bersabarlah atas hal itu, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai datang perintah Allah. Apa perintah Allah? Ai bi qitalihim, agar memerangi mereka, ya. Jadi di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika orang Yahudi masih ada di Madinah, kata Allah, biarkan mereka, suatu saat mereka akan hilang dari kota Madinah. Dan benar, mulai dari perginya orang Yahudi, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah, di puncaknya nanti ketika perang Khaybar, orang Yahudi tidak ada sama sekali di Madinah, hilang. Dulu orang Muslim, Nabi tinggal satu kota di Madinah, bermuamalah, interaksi bersama. Tapi karena mereka iri dengki, mereka melakukan banyak kejahatan, sering melanggar janji, ya. Puncaknya di perang Khaybar nanti, ya, semua orang yang di Madinah hilang, diusir, tersebar kemana-mana. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu mampu. Fasiku fi wa'dihi, maka berpegang teguhlah dengan janji Allah. Watma'innu, dan tenanglah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah tidak boleh merasa iri dengki kepada saudara kita yang mempunyai kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan apapun yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya mereka diberikan nikmat oleh Allah SWT. Ketika kita mempertanyakan nikmat yang mereka dapatkan, berarti kita mempertanyakan nikmat yang Allah berikan. Kita mempertanyakan keputusan Allah SWT. Terakhir, jika kita merasa ada iri dengki, dan dengki dari sifatnya di hati, penyakit hati, maka obatnya adalah memperbanyak baca Quran, ya. Karena Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat dari segala penyakit yang ada di dalam sudur, yang ada di dada, hati, ya. Yang kedua, jangan melihat ke atas,
melihatlah ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, nikmatnya tidak akan selesai. Unduru ala man asfalakum, kata Rasulullah. Lihatlah orang yang di bawah kalian, karena itu bisa mengingatkan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.